Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami tentang aliran-aliran pendidikan. Nama-nama kelompok kami: Fatma Mahbubah, Wahyu Nur Mahmudah, Silvi Ainul Ilma, dan Atta Ania Insyira Fatma. Baiklah, yang pertama, pengertian aliran-aliran pendidikan. Aliran pendidikan adalah pemikiran yang membawa pembaruan pendidikan. Pertama, teori dipergunakan oleh para pendidik untuk menunjukkan hipotesis-hipotesis tertentu dalam rangka membuktikan kebenaran-kebenaran melalui eksperimentasi dan observasi, serta berfungsi menjelaskan pokok bahasanya. Kedua, teori menunjuk kepada bentuk asas-asas yang saling berhubungan yang mengacu kepada petunjuk praktis. Dalam pengertian ini, bukan hanya mencakup pemindahan-pemindahan eksplanasi fenomena yang ada, namun termasuk di dalamnya mengontrol atau membangun pengalaman. Macam-macam aliran pendidikan. Aliran nativisme. Istilah nativisme dari kata nati yang artinya adalah terlahir. Tokoh aliran ini adalah Schopenhauer. Ia adalah filosof Jerman yang hidup pada tahun 1788 sampai 1880. Aliran ini berpandangan bahwa perkembangan manusia itu telah ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa manusia sejak lahir. Pembawaan yang telah terdapat pada waktu dilahirkan itulah yang menentukan hasil perkembangannya. Menurut kaum nativisme itu, pendidikan tidak dapat mengubah sifat-sifat pembawaan. Dalam ilmu pendidikan, hal ini disebut pesimisme pedagogis. Yang kedua, aliran empirisme. Tokoh aliran empirisme adalah John Locke, filosof Inggris yang hidup pada tahun 1632 sampai 1704. Teorinya dikenal dengan tabulae rasae atau meja lilin, yang menyebutkan bahwa anak yang lahir ke dunia seperti kertas putih yang bersih. Kertas putih akan mempunyai corak dan tulisan yang digores oleh lingkungan. Dalam pendidikan, pendapat kaum empiris ini terkenal dengan nama optimisme pedagogis. Aliran empirisme dipandang berat sebelah sebab hanya mementingkan peranan pengalaman yang diperoleh dari lingkungan. Aliran naturalisme. Tokoh aliran ini adalah J.J. Rousseau. Ia adalah filosof Prancis yang hidup tahun 1712 sampai 1778. Naturalisme berasal dari kata natur, artinya alam, seperti dikatakan oleh tokoh aliran ini. Semua anak atau apa yang dibawa sejak lahir. Maka aliran ini berpendapat bahwa hakikatnya semua anak sejak dilahirkan adalah baik. Seperti yang dikatakan oleh tokoh aliran ini, semua anak adalah baik pada waktu datang dari tangan Sang Maha Pencipta. Tetapi semua jadi rusak di tangan manusia. Oleh karena itu, sebagai pendidik, Rousseau mengajukan pendidikan alam. Artinya, anak hendaklah dibiarkan tumbuh dan berkembang sendiri menurut alamnya manusia atau masyarakat, jangan banyak mencampurinya. Selanjutnya, aliran konvergensi. Tokoh aliran konvergensi adalah William Stan. Ia seorang tokoh pendidikan Jerman yang hidup pada tahun 1871 sampai 1939. Aliran konvergensi merupakan kompromi atau kombinasi dari aliran nativisme dan empirisme.
Aliran ini berpendapat bahwa anak lahir di dunia ini telah memiliki bakat baik dan buruk, sedangkan perkembangan anak selanjutnya akan dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi, faktor pembawaan dan lingkungan sama-sama berperan penting. Dan selanjutnya, aliran esensialisme. Apa sih aliran esensialisme itu? Aliran esensialisme adalah pendidikan yang didasarkan kepada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia. Esensialisme muncul pada zaman Renaissance dengan ciri-ciri utama yang berbeda dengan progresivisme. Perbedaannya yang utama ialah dalam memberikan dasar berpijak pada pendidikan yang penuh fleksibilitas, di mana serta terbuka untuk perubahan, toleran, dan tidak ada keterkaitan dengan doktrin tertentu. Esensialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama, yang memberikan kestabilan, dan nilai-nilai terpilih yang mempunyai tata yang jelas. Progresivisme adalah suatu gerakan dan perkumpulan yang didirikan pada tahun 1918. Aliran ini berpendapat bahwa pengetahuan yang benar pada masa kini mungkin tidak benar di masa mendatang. Pendidikan harus terpusat pada anak, bukannya memfokuskan pada guru atau bidang muatan. Beberapa tokoh dalam aliran ini: George Atella, William O. Stanley, Ernest Barley, Lawrence B. Thomas, Frederick J. Neff. Aliran Perennialisme. Perennialisme merupakan suatu aliran dalam pendidikan yang lahir pada abad ke-20. Perennialisme berasal dari kata perennial, yang berarti abadi, kekal, atau selalu. Perennialisme lahir sebagai suatu reaksi terhadap pendidikan progresif. Kaum perennialis berpandangan bahwa dalam dunia yang tidak menentu atau penuh kekacauan serta membahayakan, tidak ada suatu pun yang lebih bermanfaat daripada kepastian tujuan pendidikan serta kestabilan dalam perilaku pendidik. Aliran rekonstruksionalisme. Kata rekonstruksionalisme dalam bahasa Inggris reconstruct, yang berarti menyusun kembali. Dalam konteks pendidikan, aliran rekonstruksionalisme adalah suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama yang membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Aliran rekonstruksionalisme pada prinsipnya sepaham dengan aliran perennialisme, yaitu hendak menyatakan krisis kebudayaan modern. Aliran ini dipelopori oleh George Conant dan Harold Rook pada tahun 1930. Ingin membangun masyarakat baru, manfaat yang pantas dan adil. Aliran pragmatisme. Apa sih aliran pragmatisme itu? Pragmatisme berasal dari kata pragma yang berarti guna. Maka pragmatisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa yang benar adalah apa saja yang membuktikan dirinya benar dengan akibat-akibat yang bermanfaat secara praktis. Tokoh aliran ini adalah William James. Perbedaan aliran pendidikan zaman dahulu dan zaman sekarang. Pada zaman dahulu, materi yang disampaikan masih menggunakan alat peraga yang sederhana. Referensinya pun juga masih mengandalkan dari guru dan juga buku-buku bacaan. Sedangkan pada zaman sekarang, materi yang disampaikan sudah menggunakan alat peraga modern seperti komputer, LCD proyektor, maupun lainnya. Referensinya pun sudah bisa menggunakan media internet seperti Google ataupun yang lainnya. Kesimpulan, pendidikan akan terus berkembang, mulai dari materi sampai fasilitas yang digunakan, seiring dengan perkembangan zaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.